It was Caligari. I'm gonna kill you. No what? Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist season ketiga. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang badut yang baru saja menghibur anak-anak di sebuah pesta ulang tahun. Saat badut itu hendak pergi, ia dihampiri oleh orang tua penyewa yang ingin memberikan uang tambahan kepadanya karena anak-anak mereka sangat menyukai penampilan yang ia tampilkan. Tentu bagi seorang badut, uang tambahan sangatlah berarti. Dan ketika ia sedang berkendara menuju rumahnya, dua buah mobil tiba-tiba menyerempet mobil yang ia kendarai, menabraknya dan tak diduga beberapa orang keluar untuk merusak mobil badut tersebut. Kemudian orang-orang itu langsung menculiknya dan membawanya ke sebuah tempat yang terlihat seperti sebuah tempat untuk ritual. Karena ketakutan, badut itu meminta pertolongan dan memohon agar segera dibebaskan. Namun tak semudah itu, para pria berkepala pelontos itu justru memasangkan sebuah alat di area wajahnya dan lalu menyiramnya dengan timah panas sehingga ia berteriak kesakitan. Dan inilah The Fam, Blacklister nomor 132 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Scene bergerak kepada Kin yang saat itu sedang menulis pro dan kontra dirinya memiliki seorang bayi. Dari semua kemungkinan, Kin lebih cenderung menulis di bagian kontra, di mana terdapat nama Reddington yang menjadi pertimbangannya. Apakah dengan dirinya memiliki anak, ia tetap akan dilindungi, atau justru menimbulkan suatu masalah untuk bayinya nanti. Tetapi tiba-tiba saja Tom datang dengan membawa barang belanjaannya. Ia bercerita bahwa dirinya baru saja mendapat tawaran pekerjaan sebagai guru sejarah. Benar-benar pekerjaan di suatu SMA. Kin merasa senang dengan pekerjaan yang ia dapatkan. Namun ia masih belum bisa menganggap apakah anak yang ia kandung adalah anak mereka atau justru anak dengan lelaki lain. Tak mau memikirkan hal tersebut terlebih dahulu, Kin lebih memilih untuk bekerja menuju ke lokasi hitam. Saat Kin pergi, Tom melihat catatan pro kontra tersebut. Di lokasi hitam, Reddington menjelaskan tentang badut yang baru saja menjadi korban penculikan keji oleh sekelompok penyaji ritual. Pada awalnya, Edward Weston adalah mantan rekan kerjanya. Pembunuhan terhadapnya masih belum bisa terpecahkan, dan luka bakar akibat timah panas masih menjadi misteri. William Down, badut yang tewas pagi ini dengan luka bakar akibat timah panas dan jasadnya ditemukan di bawah jembatan 14th Street. Menurut Aram, tanda luka bakarnya konsisten dengan perangkat abad pertengahan yang disebut dengan penabur timah. Perangkat tersebut digunakan untuk memandikan korban dengan timah cair yang menyebabkan luka bakar serius dalam dan menyebabkan kematian. Ketika sedang menerangkan kasus ini, Reddington melihat wrestler yang terlihat seperti bosan mendengar celotehan darinya dan juga Aram. Ia bertanya di mana keberadaan dari Kin. Dan panjang umurnya, sehat sentosa, Kin baru saja tiba di lokasi hitam. Ia berterima kasih kepada semua rekannya yang telah mengirimkan bunga, hadiah, serta novel tak bermutu yang jelas berasal dari Aram. Kemudian ia bertanya bagaimana kasus mereka hari ini. The Holy Fam. Reddington menjelaskan tentang sebuah kelompok yang main hakim sendiri yang bergerak di Germanik Eropa selama abad pertengahan. Pengadilan Fehmik diberi sanksi oleh kaisar dan diarahkan oleh uskup agung untuk menghukum orang-orang berdosa.
Pada abad ke-15, mereka menghukum orang yang bid'ah dan memiliki ilmu sihir. Tetapi di zaman sekarang dan awal mula kebangkitan mereka, Reddington tak tahu secara pasti orang-orang berdosa seperti apa yang akan mereka hukum. Yang jelas, mereka telah membunuh ribuan orang. Cooper pun langsung segera menyuruh Ressler dan Samar untuk mencari dan bertanya kepada istri dari Dowd terkait dosa dari suaminya. Sementara Kin akan bekerja dengan arah menganalisis setiap data yang ada. Sebelum itu, Reddington mengajak Kin untuk berbincang berdua terlebih dahulu. Ia tahu Kin kini hamil. Terdapat dilihat dari kulit, wajah, serta matanya dan rasa mual yang selalu Kin alami selama ini. Kin mengaku jujur ia tak tahu dengan apa yang terjadi. Tetapi dengan garis 2 dari hasil pemeriksaan kehamilan, membuatnya tak bisa berbuat banyak. Reddington menduga Tom adalah ayah dari anak tersebut. Namun Kin ternyata belum memberitahu hal itu kepadanya. Kini, mereka pikir permasalahan mereka setelah mengalahkan direktur dan kabal akan segera selesai. Tetapi dengan kehadiran anak dari Kin, mungkin saja masalah akan semakin buruk. Di lokasi keberadaan istri dari Dowd, Ressler dan Samar telah bertanya apakah Dowd memiliki musuh di bidang pekerjaannya. Istrinya menjawab tak ada, karena Dowd adalah seorang pria baik, ramah, dan juga adalah seorang ayah yang hebat. Ketika mereka bertanya apakah Dowd memiliki anak, istri Dowd menjawab jika mereka mempunyainya, satu yang bernama Amy. Namun dari 20 foto yang berserakan di kulkas rumahnya, tak ada satupun foto dari anak mereka yang membuat Ressler berpikir jika istri dari Dowd menyembunyikan sesuatu. Sementara itu, di sebuah gereja, seorang pria sedang melakukan pengakuan dosanya karena telah membunuh 2 orang pria hari ini. Sang pastor membenarkan apa yang ia lakukan karena mereka harus menghukum setiap orang yang berdosa. Dan kali ini, ia ingin menghukum seorang psikolog anak yang bernama Dr. Meyer. Kembali ke lokasi hitam. Kin telah berhasil mengaitkan modus operasi FAME untuk selusin pembunuhan. Setiap korban menjadi sasaran dengan bentuk penyiksaan abad pertengahan. Korban pertama, Sam Archer, dicambuk sampai arterinya pecah dan ia kehilangan banyak darah hingga tewas. Memar, patah tulang, dan luka tusukan yang dalam dialami oleh seorang pria bernama Joseph Gibson yang menunjukkan bahwa ia disiksa di luar batas dengan beberapa perangkat yang disebut dengan Spanish Boots. Tak ada catatan jelek dari para korban itu, dan yang menjadi pertanyaan adalah mengapa mereka ditargetkan. Lalu tiba-tiba saja seorang petugas menghampiri Cooper yang membawakan bunga dari istrinya, Charlene. Kemudian Aram berhasil menemukan lokasi keberadaan dari anak William Dowd yang telah mengubah namanya menjadi Lisa Neal. Cooper pun langsung menyuruh mereka semua untuk segera menghampiri keberadaannya. Sebelum pergi, Samar menyempatkan diri untuk menghampiri Cooper di kantornya. Ia bertanya mengapa ia dipekerjakan kembali. Bukankah ia telah dipecat oleh Ressler? Cooper menjelaskan bahwa ia baru saja mendapat berkas tentang pernyataan jika Samar berhak untuk mendapatkan kesempatan kedua. Dan Ressler menyesali karena telah memecatnya. Ia pun paham. Tetapi menurut Samar tak semua hal terkadang dapat bisa dimaafkan. Lalu Sin bergerak kepada pria yang sedang mengincar Dr. Meyer. Saat itu Dr. Meyer baru saja turun dari taksi menuju ke ruang kantornya. Sementara pria tersebut langsung menelpon asisten Dr. Meyer untuk melakukan sebuah pertemuan dengannya. Di satu sisi, Ressler dan Samar pun telah berhasil menemukan keberadaan dari Lisa Neal yang ternyata mengaku telah kabur dari rumahnya sejak ia berumur 12 tahun. Ia menceritakan awal mula mengapa ia kabur. Saat itu Lisa baru saja pulang berenang dari rumah temannya. Karena berniat mengeringkan pakaiannya, ia lantas pergi ke ruang bawah tanah. Tapi di sana ia justru melihat ayahnya dengan seorang anak laki-laki. Semua orang berpikir dirinya gila, tetapi ia yakin ayahnya adalah seorang monster ketika ia memerkosa anak laki-laki tersebut. Sementara itu, pria yang telah melakukan pertemuan dengan Dr. Meyer berhasil menculiknya juga. Ia juga mengatakan bahwa sekarang Dr. Meyer harus segera membayar setiap dosa yang telah ia lakukan.
Karena rekan-rekannya sedang bertugas, Kin memutuskan untuk kembali ke apartemen. Di sana ia bertemu dengan tetangganya yang ternyata telah memiliki anak terlebih dahulu. Kin juga bercerita sedikit bahwa ia sedang menunggu kehadiran dari anaknya. Tentu saja itu adalah berita yang menggembirakan. Dan tetangga Kin akan siap sedia selama 24 jam untuk mendengarkan setiap keluhan dari Kin. Kemudian Kin pun masuk ke dalam apartemen dan di sana ia melihat Tom yang mengubah jadwalnya untuk pergi ke Boston. Di sana Tom telah memegang hasil USG Kin dan juga kertas pro dan kontra miliknya. Tom menjelaskan bahwa ini adalah pengalaman terbaik dalam hidupnya. Mereka berdua akan segera memiliki anak dan akan hidup bahagia. Namun tiba-tiba Kin berkata jika ia telah memikirkan untuk memberikan anaknya ke penampungan adopsi. Alasannya sederhana, dari list pro dan kontra yang telah ia buat, hanya 3 yang termasuk ke dalam pro mengapa ia harus memiliki seorang anak. Kin terlalu takut dengan semua itu. Ia adalah sampah masyarakat dan khawatir anaknya tak dapat diterima dengan baik di dunia ini. Memang, semua bisa ia pikirkan kembali, tetapi tidak dengan satu hal, yaitu Reddington. Kehidupannya sudah terlanjur kacau balau sejak kehadiran dirinya. Sebenarnya Tom mencoba menenangkan Kin dengan mengajak ia untuk keluar dari semua ini. Ia ingin mencari kehidupan lain dan kabur dari pengawasan Reddington. Saat itu, Reddington sedang mengawasi dan menginterogasi seorang pria yang telah menghajar dan menyakiti Kin. Ia bercerita bahwa dirinya telah menjadi seorang penjahat semasa hidupnya. Tetapi ia tak pernah sekalipun menyakiti seorang wanita tanpa sebab. Belum Reddington menjelaskan ceritanya semua, ia tiba-tiba mendapat telepon dari Kin yang menginformasikan bahwa ternyata motif dibalik The Fame mengincar para pedofil sebagai target pembunuhan mereka. Semua motif telah diperiksa dan hasilnya beberapa pria mengaku jika mereka telah melakukan kekerasan seksual terhadap seorang anak kecil. Reddington memberitahu Kin bahwa Weston, korban pertama yang mereka selidiki bukanlah seorang pedofil. Ia yakin kasus tersebut jauh lebih gelap daripada kekerasan seksual terhadap anak. Karena ia sangat mengenal siapa itu Weston. Lalu telepon ditutup dan Reddington langsung menembak pria yang telah membuat Kin babak belur dan membuat tulangnya patah. Setelah itu ia menyuruh Dembe untuk memanggil kaplan. Kemudian mereka akan mencari seorang pria bernama Gerald Sullivan. Di lokasi hitam, Aram telah mendapat petunjuk tentang ekstraksi dari timah yang The Fame gunakan. Diduga terdapat pewarna campuran yang mereka masukkan ke dalam timah tersebut. Dan beruntungnya, Aram menemukan sebuah penjual cairan timah yang terletak di Saints Philadelphia. Kemungkinan besar, di sanalah mereka menyekap para korbannya dan melakukan eksekusi terhadapnya. Akhirnya Samar dan Ressler langsung segera diberangkatkan menuju ke sana. Di gereja tua yang gelap tersebut, mereka berdua memang berhasil menemukan para korban yang baru saja tereksekusi. Cairan timah yang baru saja membakar tubuh mereka terlihat masih segar. Sementara para pelaku terlihat sedang bersembunyi di tengah kegelapan. Ketika Samar dan Ressler terpisah, saat itu Samar mendapat serangan mendadak. Di tengah kegelapan, ia sangat sulit melihat siapa orang yang menyerangnya. Beruntung, Ressler saat itu berhasil terlebih dahulu membuat pelaku ritual tersebut tak sadarkan diri. Dan sehingga ia bisa membantu Samar yang langsung menusuk pria yang menyerangnya hingga tewas. Hasil dari penangkapan itu, mereka membawa salah satu saksi yang bisa mereka interogasi. Aram juga telah melakukan pemeriksaan sidik jari terhadapnya. Menurut Samar, pria itu mirip seperti adiknya, memutarbalikkan fakta tentang agama untuk membunuh seseorang. Lalu tak lama kemudian, Aram datang karena pihak otopsi telah menghubungi mereka. Saat itu Samar menghampiri dokter otopsi yang menjelaskan bahwa mereka semua ternyata adalah Kasim, sebutan untuk para pria yang telah dikebiri. Menurut dokter, ini adalah hal yang cukup mengejutkan karena mereka semua dikebiri dengan cara yang sama dan bersamaan. Kemudian Samar tiba-tiba mendapat telepon dari Ressler yang memberitahu bahwa nama dari pria yang berhasil mereka tangkap yaitu Harlan Holtz.
Ia mengabdi selama 7 tahun di Chamberlain untuk mendapat kekerasan seksual di bawah umur dan dapat dinyatakan bahwa semua orang yang melakukan ritual tersebut adalah seorang pedofil. Mereka adalah pedofil yang juga memburu seorang pedofil. Bisa diibaratkan, mereka adalah monster yang memakan kaumnya sendiri. Kemudian wrestler mulai menginterogasi Holt. Ia ingin dirinya mengakui apa perbuatan yang telah mereka lakukan dan mengapa mereka melakukan hal itu. Wrestler juga telah mengetahui bahwa Harlan memerkosa muridnya sendiri dengan sangat kejam. Sembari memperlihatkan wajah polosnya, Harlan memberitahu bahwa ia dan saudara-saudaranya telah menjalankan kewajiban mereka sebagai kaum yang harus menghukum orang-orang yang berdosa. Salah satunya adalah Daud yang melakukan pelecehan terhadap anak kecil dengan alibi menjadi seorang badut. Lalu Shepard yang mencari anak-anak kecil yang tak bisa berbicara ketika ia melakukan aksinya. Semua ini telah terencana dengan baik. Mereka harus menghukumnya satu persatu sesuai dengan aturan agama mereka. Tetapi wrestler masih belum mau mempercayai perkataannya. Hal yang sama dialami oleh Kin. Menurut informasi yang ia dengar dari Reddington, Weston bukanlah seorang pedofil. Dan bagaimana jika target The Fame memang bukanlah seorang pedofil? Bagaimana jika orang yang membawa kasus ini memiliki agendanya sendiri? Lalu Shin bergerak kepada Reddington yang pada akhirnya berhasil menemukan keberadaan Geralt. Saat itu ia telah berhasil terlebih dahulu menculik istrinya dan Reddington menduga Geralt lah yang telah membunuh Weston dan beberapa mantan rekannya. Geralt mengaku jika ia memang membunuh beberapa dari mereka dengan alasan yang logis karena mereka telah melakukan dosa yang berat. Kemudian Reddington meminta kepada Geralt untuk memberitahunya siapa dalang di balik orang yang telah mengontrol The Fame. Awalnya Geralt tak bisa mengatakan hal itu karena ia akan dibunuh apabila dirinya memberitahu Reddington. Namun tiba-tiba Reddington mengambil sebuah garpu dan menodongkannya kepada Geralt. Kini ia hanya memiliki dua pilihan. Satu, ia harus memberitahu satu nama kepadanya, atau pilihan kedua, ia harus bernyanyi. Ternyata Geralt lebih memilih untuk bernyanyi. Kemudian ia mengambil gitar, melepaskan penutup mulut istrinya dan mulai bernyanyi pujian-pujian terhadap Yesus. Karena Dembe adalah seorang muslim yang taat, ia meminta mereka untuk berhenti sehingga Reddington kembali ke pilihan pertamanya, yaitu sebuah nama. Kembali ke lokasi hitam, Kin mulai geram dengan pernyataan dari Holt sehingga ia turun tangan sendiri untuk memintanya memberitahu siapa orang yang telah memberikan mereka file-file tersebut. Holt menjawab bahwa ini semua sudah telat, tak ada yang bisa mereka lakukan karena seorang guru SMA yang sedang mengadakan acara badan amal akan segera diculik. Kin menginginkan sebuah nama. Dengan wajah yang ketakutan, Harlan menjawab James Wagner. Tetapi Kin tetap ingin mendapatkan jawaban dari orang yang telah memberikan mereka berkas tersebut. Sementara itu, Reddington telah mengetahuinya terlebih dahulu setelah Geralt memberinya satu nama. Ia menghampiri seorang kardinal bernama Richard yang merupakan seorang pendeta, Kasim, dan juga seorang pedofil kejam yang telah mengatur The Film. Melihat keberadaan Reddington membuat pendeta itu terkejut dan bertanya apa yang ia lakukan di gereja. Reddington menjawab jika ia akan membongkar semuanya. Dirinya tahu apa motif dibalik kebangkitan dari The Fame. Semua ini hanyalah pengalihan karena Richard memiliki rencana lain, yaitu ia membantu korupsi dan mencuci uang. Alasan dirinya membunuh para targetnya bukan karena mereka pedofil, melainkan karena ia tak ingin ada saingan dalam bisnis pencucian uangnya. Richard mengaku bahwa target yang telah mereka incar adalah demi kebaikan gereja yang suci. Reddington tertawa. Ia melakukan sedikit sarkas dengan berkata, tak ada dosa dalam pembunuhan dan pencucian uang asalkan mereka bisa melayani Bapa kita di bumi. Alias, semua orang yang beragama bisa melakukan hal haram apapun tanpa harus memikirkan dosa apabila semua perlakuan itu mengatasnamakan Tuhannya sendiri. Sungguh terlalu. Lalu ia mengajak Richard untuk berbicara sejenak di ruangnya. Sementara itu, di lokasi sekolah, Wagner yang akan membuka acara badan amal itu meminta izin sejenak selama 5 menit untuk merokok di area sekolah. Padahal saat ia sedang merokok, seorang pria telah mengawasinya dari kejauhan. Ketika Wagner sedang berada di toilet, wrestler datang di waktu yang tepat. Mereka langsung bertanya kepada rekan dari Wagner terkait keberadaannya, yang langsung diarahkan menuju toilet sekolah.
Kembali kepada Reddington yang menjelaskan bahwa ia memiliki pekerjaan untuk Fem. Ia ingin Fem menculik dan menyiksa seorang pria suci yang telah melakukan perbuatan keji terhadap orang-orang tak berdosa. Apabila Richards mau menuruti permintaannya, ia dapat memastikan dirinya pergi jauh ke suatu tempat yang dimana pihak FBI tak bisa menangkapnya. Memang benar, Richards menelepon Fame untuk melakukan pekerjaan itu. Tetapi, Reddington justru ternyata menyuruh Fame untuk menangkap pemimpin mereka sendiri untuk disiksa. Tak lama kemudian, Kin dan Samar datang. Mereka bertanya di mana keberadaan dari Kardinal Richards. Reddington hanya menjawab jika dirinya pergi ke suatu tempat untuk menghadiri pertemuan dengan jemaatnya. Sementara itu, Ressler akhirnya berhasil menemukan keberadaan Wagner yang telah terluka karena diserang oleh pria asing tersebut. Meskipun begitu, Ressler tetap akan membawanya ke kantor FBI karena ia diduga telah melakukan pencucian uang. Setelah kasus selesai, mereka semua kembali ke lokasi hitam. Dalam beberapa jam kemudian, mereka akan segera mengetahui motif di balik kebangkitan Fame dan hilangnya Richards. Karena menurut pengadilan utama, Kardinal Richards diduga telah menyalahgunakan dana badan amal untuk melakukan pencucian uang terhadap judi pantai miliknya. Lalu Samar tiba-tiba bertanya kepada Ressler mengapa ia melakukan hal ini untuknya. Mengapa Ressler meminta kesempatan kedua kepada Cooper untuk memperkerjakannya kembali? Ressler menjawab jika ia tak pernah melakukan hal itu, karena menurutnya permasalahan mereka berdua hanyalah masalah pribadi. Lalu Sin bergerak kepada Kin yang saat itu sedang berada di salon untuk mengubah penampilannya. Dan ketika ia kembali ke apartemen, dirinya terkejut dengan keberadaan dari Reddington. Reddington bercerita bahwa dulu Katarina Rostova mengalami hal yang sama dengannya. Ia takut ketika mengandung Elizabeth Kin. Bahkan ia sempat berpikir untuk menggugurkannya karena menurutnya Kin adalah kutukan baginya. Tetapi setelah Kin lahir, tak pernah sekalipun ada satu hari yang terlewatkan tanpa mengucap Kin sebagai anugerah terbaiknya. Pada intinya, ia meminta kepada Kin untuk menjaga dan merawat anak tersebut dengan sangat baik. Reddington juga telah membalikan sofa untuknya dan telah memanggil pemijat yang handal dalam menangani ibu hamil terbaik yang akan tiba tak lama lagi. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Samar yang menghampiri Aram untuk berterima kasih. Karena ia tahu Aramlah yang menulis berkas tersebut untuk diberikan kepada Cooper. Samar meminta maaf karena telah menjadi teman yang tak baik untuknya. Namun Aram tak keberatan dengan itu semua. Kemudian Cooper mendatangi mereka karena ia telah mendapatkan informasi tentang keberadaan dari Kardinal Richards yang ditemukan tewas di pinggir jalan. Di lokasi hitam, Aram yang hendak pulang tiba-tiba melihat Cooper yang masih berada di dalam kantornya. Saat itu Cooper menjelaskan bahwa ia baru saja berpisah dengan Charlene, sehingga ia harus mencari tempat terlebih dahulu. Aram paham, memang wanita seperti itu wataknya. Lalu ia mengajak Cooper untuk meminum sebotol anggur sejenak. Dan di satu sisi, terlihat Kin yang menelepon penampungan anak untuk memikirkan jika ia akan memberikan anaknya untuk para pengadopsi. Dan episode 12 di season 3 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.